Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat surga yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Insya Allah kita akan membahas salah satu ajaran Islam, yaitu ukhuwah Islamiyah. Kalau kita mengibaratkan sebuah bangunan rumah, keimanan adalah fondasinya dan ukhuwah adalah pilarnya. Dan kalau kita tidak menyukai ukhuwah Islamiyah, maka runtuhlah satu pilar dari bangunan rumah tersebut. Nah, inilah salah satu strategi yang digunakan oleh orang-orang barat untuk menghancurkan ukhuwah tersebut. Ukhuwah yang ada di dalam diri umat Islam menjadi hancur. Ternyata apa yang dikatakan oleh Rasul, suatu saat nanti pada akhir zaman, umatku akan seperti makanan di atas meja, akan diperebutkan. Ada yang mengambil sayap, ada yang mengambil dadanya, ada yang mengambil pahanya, dikerat-kerat, dipecah-pecah. Ternyata apa yang dikatakan oleh Rasul itu terbukti. Indonesia diambil oleh Belanda, Arab Saudi diambil oleh Inggris, Malaysia diambil oleh Inggris, Aljazair diambil oleh Prancis, Andalusia diambil oleh Spanyol, Palestina diambil oleh Israel, dikerat-kerat, dipecah-pecah. Ternyata walaupun kita sesama muslim, sama akidahnya, sama keyakinannya, seakan-akan kita seperti musuh. Contohnya Malaysia, bahasa kita sama, kita masih satu rumpun, akidah kita sama, masih seperti musuh. Kenapa dengan Amerika malah kita menjadi saudara? Aneh jadinya, tidak tahu kawan, tidak tahu lawan. Inilah yang dinamakan dengan hilangnya ukhuwah Islamiyah. Jadi sahabat surga yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang ukhuwah, tidak ada agama, tidak ada peradaban, tidak ada sistem ukhuwah yang menghasilkan hasil yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Itulah ukhuwah persaudaraan, ukhuwah Islamiyah karena iman, bukan ukhuwah karena bisnis, bukan ukhuwah karena kepentingan, tetapi ukhuwah yang pernah Rasul bangun saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, dan senjata Rasul adalah ukhuwah. Itulah kenapa Madinah yang waktu itu negara kecil bisa menaklukkan Persia. Waktu itu Persia adalah negara besar, negara adidaya, negara imperium. Tetapi apa yang terjadi? Persia bisa jatuh ke tangan Madinah. Ini semua berkat ukhuwah yang dibangun oleh Rasulullah. Begitu luar biasa. Persia yang mempunyai luas 7,4 juta kilometer, militernya sangat kuat, tetapi bisa hancur di tangan Madinah yang kecil, yang negara yang baru dibangun. Di sana penduduknya ada Ansor, ada Muhajirin, ada suku Aus, ada suku Khazraj, ada Yahudi, ada Nasrani, dan ada musyrik. Suku Aus dan suku Khazraj pada waktu itu hampir 2 tahun mereka melakukan perang terus-menerus, tetapi ini dipersatukan oleh Rasul. Jadi sahabat surga yang dirahmati Allah, Allah pernah berfirman yang artinya dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Oleh karena itu, damaikanlah antara keduanya bila berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk kembali merekatkan, untuk kembali menguatkan tali ukhuwah Islam. Maka penting bagi umat Islam untuk mendudukkan kembali perbedaan ini, untuk mendudukkan kembali perbedaan pendapat. Jangan hanya perbedaan yang furuk menjadi rapuh. Jangan hanya perbedaan masalah kunut tidak kunut, tahlil tidak tahlil, kita saling menjatuhkan. Persaudaraan muslim adalah persaudaraan yang kuat. Persaudaraan iman adalah persaudaraan karena Allah. Semoga Allah menyatukan kita bersaudara karena Islam. Ukhuwah ini warisan Rasul. Oleh karena itu, wajib bagi umat Islam untuk banyak belajar. Sahabat surga yang dirahmati Allah, mari kita terus mendekatkan diri kepada Allah. Kita ikut kajian-kajian supaya ukhuwah Islamiyah ini muncul kembali pada diri umat Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.